Pembangunan gereja GPKP Runghun Studio Alam di lingkungan RW 3 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat mendapatkan penolakan dari warga pada Sabtu 5 Juli 2025. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 mengambil kasus dari penolakan pembangunan gereja di Cilodong. Kenapa? Nama saya Bukenville, Akwadila. Saya Thomas dulu. Saya Immanuel Durian. Saksikan. Teman-teman, kalau kita ngomong Indonesia, pasti nggak jauh dari yang namanya keberagaman. Keberagaman mulai dari suku, budaya, dan agama. Semuanya berbeda-beda. Dan sebenarnya di negara kita ini, kebebasan beragama itu sudah dijamin. Di Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga jelas di setiap orang bebas beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Tapi kenyataannya nggak selalu berjalan mulus. Salah satu contohnya kita ambil dari kasus penolakan pembangunan gereja di Ciledon, Depok. Kasus ini menunjuki kalau masalah toleransi itu masih ada di sekitar kita. Padahal harusnya kita masih hidup berdampingan tanpa masalah. Kronologi peristiwanya. Jadi kasus ini bermula waktu ada rencana pembangunan gereja di daerah Cilodong. Pihak gereja sebenarnya udah ngurus semua prosedur, mulai dari izin, syarat jamaat, sampai akhirnya dapat izin resmi dari pemerintah. Tapi pas mau mulai pembangunan, tiba-tiba ada penolakan nih dari sebagian warga sekitar. Alasannya macam-macam, ada yang khawatir soal lingkungan, ada juga yang merasa keberadaan gereja itu bisa mengganggu keadaan sekitar. Selain itu, komunikasi antara pihak gereja dan warga juga kurang lancar nih. Jadi banyak salah paham yang akhirnya bikin situasi makin panas. Kalau kita lihat, konflik ini nggak datang secara tiba-tiba loh. Ada beberapa penyebabnya. Salah satunya tuh karena perbedaan antara mayoritas dan minoritas. Nah, yang bikin kelompok minoritasnya jadi lebih rentan ditolak. Terus aturan yang harus ada, persetujuan warga juga kadang malah jadi sumber masalahnya. Terus belum lagi soal toleransi yang masih kurang, jadi perbedaan malah dianggap ancaman. Nah, dan yang paling penting, kurangnya komunikasi yang baik. Dampaknya itu juga kerasa banget loh. Hubungan antara warga tuh jadi retak gitu kan. Muncul rasa curiga, bahkan bisa juga sampai konflik yang lebih besar. Baik, untuk solusi dan penutupnya, sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Kuncinya ada di komunikasi. Semua pihak harus duduk bareng, ngobrol baik-baik, dan saling mendengarkan. Peran pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga penting buat jadi penengah. Kita juga harus sadar perbedaan itu hal yang normal di Indonesia. Kasus ini kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Atau toleransi itu nggak cukup cuma diomongin, tapi harus benar-benar dilakukan. Karena pada akhirnya kita semua hidup di tempat yang sama dan harus saling menghargai satu sama yang lain. Baik, terima kasih.